Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Aula Al-Farizi. Saya dari kelas 01 TPLP 017 dari Prodi Teknik Informatika ingin menjelaskan tugas saya yang berjudul memahami konsep internet dan World Wide Web dan dapat mengidentifikasi fungsi internet dan World Wide Web dalam teknologi informasi. Yang pertama ada komputer individu dan server berinteraksi di internet. Komputer individu dan server berinteraksi di internet melalui protokol komunikasi, perangkat keras, dan jaringan yang memungkinkan transfer data di antara keduanya. Berikut adalah proses dan konsep dasarnya. Yang pertama ada request. Komputer individu klien mengirim permintaan ke server. Misalnya, membuka situs web atau mengunduh file menggunakan protokol seperti HTTP atau HTTPS. Yang kedua ada proses resolusi DNS. Nama domain, contoh www.google.com, diubah menjadi alamat IP server menggunakan DNS atau domain name system. Yang ketiga ada pengiriman data melalui jaringan. Permintaan dari klien diteruskan melalui jaringan lokal ke penyedia layanan internet dan menuju server tujuan menggunakan protokol TCP atau IP. Yang keempat ada respon server. Server memproses permintaan, mencari data yang diminta, misalnya file atau halaman web, lalu mengirim respon berupa data kembali ke klien. Yang kelima ada tampilkan atau simpan. Klien menerima data dan menampilkan informasi di browser, mengunduh file, atau memproses data sesuai kebutuhan. Proses ini memungkinkan pertukaran data secara cepat dan efisien melalui infrastruktur jaringan internet global. Selanjutnya ada konsep dan kemampuan internet. Konsep data internet. Internet adalah jaringan global yang menghubungkan jutaan komputer dan perangkat lain di seluruh dunia. Tujuannya adalah untuk memungkinkan komunikasi, transfer data, dan akses informasi secara cepat dan efisien. Berikut adalah beberapa konsep utama yang mendasarinya. Yang pertama ada jaringan berbasis protokol. IP, sistem pengalamatan yang memungkinkan perangkat untuk mengenali dan berkomunikasi satu sama lain. Transmission Control Protocol atau Internet Protocol mengelola bagaimana data dipecah menjadi paket kecil untuk dikirim, diterima, dan disusun kembali. Yang kedua ada desentralisasi. Internet tidak memiliki satu pusat kontrol. Ia adalah kumpulan jaringan yang saling terhubung. Server dan komputer pengguna di seluruh dunia berperan dalam memelihara operasinya. Yang ketiga ada interoperabilitas. Perangkat keras, komputer, smartphone, server, dan perangkat lunak, browser, aplikasi dari berbagai produsen dapat berkomunikasi melalui standar protokol internet. Yang keempat ada arsitektur klien server. Klien adalah perangkat yang meminta data atau layanan. Server adalah komputer atau sistem yang menyediakan layanan atau informasi kepada klien. Selanjutnya ada kemampuan internet. Internet memiliki beberapa kemampuan yang mendukung komunikasi, kolaborasi, dan pengelolaan data. Berikut adalah beberapa kemampuan utamanya. Yang pertama ada komunikasi, akses informasi, berbagi data, dan kolaborasi. Transaksi digital, hiburan, otomasi, dan IoT atau Internet of Things, jaringan sosial, dan terakhir pendidikan dan pembelajaran. Selanjutnya keunggulan internet. Konektivitas global. Internet menghubungkan orang-orang di berbagai negara tanpa batas geografis. Akses cepat dan real time. Informasi dan layanan tersedia secara instan. Inovasi dan kolaborasi. Mendorong pertumbuhan inovasi teknologi dan kolaborasi antar individu atau organisasi. Selanjutnya ada kemampuan komunikasi. Internet memungkinkan komunikasi secara cepat dan efektif melalui berbagai metode, baik satu arah maupun interaktif. Berikut adalah beberapa jenis kemampuan komunikasinya. Yang pertama komunikasi teks. Yang kedua ada komunikasi suara. Yang ketiga ada komunikasi video. Yang keempat ada media sosial. Selanjutnya kemampuan pengambilan informasi atau information retrieval.
Information Retrieval atau IR adalah proses mencari, mengambil, dan menyajikan data atau informasi yang relevan dari sumber online. Internet memungkinkan pengambilan informasi dalam skala besar melalui berbagai alat dan teknologi. Selanjutnya ada hubungan komunikasi dan information retrieval. Kolaborasi langsung. Internet memungkinkan pengguna berbagi dan mendapatkan informasi selama sesi komunikasi, seperti berbagi tautan, file, atau dokumen saat diskusi daring. Penyesuaian personal. Hasil pencarian dapat dipersonalisasi berdasarkan kebutuhan pengguna, seperti rekomendasi konten di media sosial atau saran pencarian. Interaktivitas. Alat interaktif, polling, formulir, memadukan pengambilan informasi dan komunikasi dalam satu platform. Dengan komunikasi dan pengambilan informasi yang saling melengkapi, internet berfungsi sebagai alat universal yang menghubungkan orang sekaligus menyediakan akses tak terbatas ke data. Kesimpulannya, internet dan World Wide Web adalah fondasi utama dalam perkembangan teknologi informasi modern. Internet adalah jaringan global yang menghubungkan berbagai perangkat dan memungkinkan komunikasi serta berbagi data. Sementara itu, World Wide Web adalah sistem berbasis internet yang memungkinkan akses dan distribusi informasi melalui situs web menggunakan protokol HTTP atau HTTPS. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.